Tradisi dan budaya kita bukan masa lalu sih sebenarnya, tapi masa depan. Kita Indonesia adalah bangsa pencipta, bangsa penemu, dan bangsa yang senantiasa menginspirasi dan bukan bangsa followers guys. Ini penting sekali. Bagaimana para arsitek modern bangsa Indonesia mampu membawa arsitek Nusantara ke masa kini dan ke masa depan. Tentu ini semua adalah tanggung jawab ada di tangan kita semuanya. Saya Jimmy Untoro dalam satu cerita untuk Indonesia, kita akan berkenalan dengan anak bangsa atas karya-karya yang pernah dibuatnya. Dirinya gigih menggali ilmu arsitektur lokal, didokumentasi, lalu membangun kembali arsitek Nusantara yang berupa rumah-rumah adat yang kemungkinan terancam punah kalau tidak ada orang yang mendapatkan inspirasi. Kita akan ngobrol langsung dengan sahabat baru saya, Bapak Yory Antar, founder dari Uma Nusantara. Apa kabar Pak Yory? Baik, sehat. Ini pakaian tenunnya keren banget Pak Yory. Ya, terima kasih. Ini tenun dari Dayak. Jadi ini tenun Dayak ya, Iya, sebenarnya iya. bukan sekedar Sumba atau NTT atau NBB, Dayak pun punya tenun demi tenun ya. Ya, Indonesia memang kaya, ada batik, tapi ada tenun, ada songket. Iya, Ya, iya. Tapi kita hari ini nggak membahas tenun ya Pak Yory ya. iya. Pak Yory dikenal sebagai apa itu ya, pendekar arsitek Nusantara. Ini keren banget ya. Bisa ceritakan nggak bagaimana kok sampai dikenal sebagai seorang pendekar arsitek Nusantara? Ya, saya sedikit cerita. Saya ini adalah lulusan arsitek lulusan arsitek dari Universitas Indonesia. Oke. Ya, dan kemudian saya bersama teman-teman membentuk Arsitek Muda Indonesia dan kita juga mempertanyakan sebenarnya arsitektur Indonesia tuh yang kayak apa sih? Ya, selalu dikaji, selalu dipelajari. Ternyata begitu lulus saya melihat yang berkarya di kota besar seperti Jakarta ternyata lebih banyak arsitek luar. Di mana arsitek Indonesia? Namanya nggak tersebut, ya, namanya nggak dikenal. Karyanya juga seperti tersembunyi begitu. Ya, jadi itu menjadi sebuah pertanyaan. Kemudian dengan teman-teman arsitek muda kita keliling-keliling ke luar negeri, melihat arsitektur luar negeri, ya, melihat arsitektur modern yang luar biasa. Tapi di situ kami juga kembali mempertanyakan bagaimana dengan negara kita, bagaimana peran arsitektur yang ada di Indonesia, ya, bagaimana kita juga bisa mengisi arsitektur modern kita dengan arsitektur yang berasal dari negeri sendiri. Dan ternyata jawabannya saya ketemunya pada saat saya mengunjungi arsitektur Nusantara yang adanya di pedalaman, Wow. yang nyaris nggak dikenal oleh masyarakat dan hampir menuju kepunahan. Dan di situ saya menemukan, oh ternyata mindset kita selama ini belajar itu berbeda sekali. Kita ini lebih banyak mempelajari arsitektur modern yang memang datangnya dari budaya industri Eropa dan datangnya melalui budaya tulisan. Dan kami menemukan jawabannya setelah melihat desa-desa adat, kenapa sih kita nggak bisa menyentuh di situ? Kenapa masyarakat modern kita tidak bisa bekerja terhadap masyarakat bersama masyarakat adat di pedalaman? Ternyata karena beda bahasanya. Walaupun sama-sama pakai bahasa Indonesia loh. Iya. Satunya pakai bahasa Indonesia dengan mindset budaya modern yang datangnya dari tulisan, yang satu pakai bahasa Indonesia dengan mindset dari budaya lisan. Nah, di situ terjadi gap, jurang pemisah yang sangat besar. Dan di situ saya mesti mempelajari apa itu arsitektur yang datangnya dari budaya lisan. Ternyata hampir semua arsitektur kita datang dari budaya lisan karena masyarakat adat kita itu hidup tentunya mereka sudah tahu mereka hidup di negara dua musim. Ya, negara dua musim itu menghasilkan masyarakat outdoor. Masyarakat outdoor itu adalah masyarakat sosial. Masyarakat sosial adalah masyarakat gotong royong. Masyarakat gotong royong itu bisa dianggap itu adalah masyarakat bottom up. Wow. Sedangkan kita dari awal kita kuliah, kita diajarkan
Top down. top down karena bahasa tulisan itu hasilnya instruksi. Cara membangunnya dari arsitek, kontraktor, mandor, tukang itu udah jelas top down. I see. Nah dari situ kita nggak berdaya. Nah, malah kadang-kadang kita memandang, wah arsitektur tradisional itu arsitek masa lalu, ya, arsitek masa lalu. Terus kemudian, wah itu peninggalan masyarakat yang tidak mengerti tulisan. Ada yang bilang, wah ini peninggalan zaman kegelapan karena mereka selalu berkomunikasi dengan roh-roh. Nah secara nggak langsung itu membrainwash kita untuk semakin melupakan dan bahkan tidak bangga kita punya itu semua. Nah ini masalahnya mindset kita yang salah gitu. Wow. Jadi mindset kita yang harus kita rubah. Kalau rubah birokrasi setengah mati, berapa generasi juga nggak akan berubah. Tapi kalau merubah mindset lebih cepat. Justru mereka adalah masyarakat tradisional yang justru bisa berkomunikasi dengan alam. Kita orang modern Iya. sudah lupa berkomunikasi dengan alam. Ya. Jadi Pak Youri ini luar biasa ya, sebagai arsitek biasanya kan kita ingin ambil dunia yang modern dibangun, tapi arsitek Nusantara. Bahkan Pak Youri terima award 2015 ya oleh Ikatan Arsitek Indonesia sebagai salah satu pencetus dan sekaligus memberikan pelestarian konservasi rumah adat di Sumba 2020 Ya. gitu ya. Di daerah mana itu, Wairebo ya. Ya, Pesan ada- dari Wairebo. Bisa ceritakan ya gimana award itu bisa terjadi, Pak? Jadi begini, di Wairebo ini kami bertemu dengan masyarakat adat yang memiliki rumah adat sangat unik, berbentuk kerucut dan itu lumayan besar. Wow. Dan itu hanya ada tersisa di Wairebo, tempat lain udah nggak ada. Nah, di Wairebo itu rumah-rumah adat itu dulu jumlahnya 7, sekarang pada saat kami datang tinggal 4. Dan 4 itu 2 udah rusak. Jadi mereka ini seperti masyarakat adat yang tidak berdaya dengan modernisasi, mereka tradisional dan menjadi miskin karena ada modernisasi, karena mereka umumnya kan transaksi dengan bertukar barang bukan dengan uang dan sebagainya ya. Dan kemudian tapi tetap mereka akan menjaga tradisinya. Dan di situ pada saat kami datang, tetua adatnya itu bilang, bagi kami kedatangan orang dari Jakarta adalah kedatangan orang tua kami. Padahal saya jauh lebih muda loh. Dan itu pertanyaan Gitu yang ya? sangat mengganggu saya. Pada saat kami pulang, saya menemukan jawabannya. Oh, selama ini ternyata kami itu datang dengan kacamata turis. Kacamata turis itu kalau datang ke rumah-rumah adat tradisional, foto-foto, masyarakat tadi wawancarai, terus kita dapat ilmunya, masyarakat nggak dapat apa-apa. Nah, sekarang kalau begitu mulai tahun 2008 ya. Tahun 2008 saya memutuskan saya pensiun deh kalau begitu jadi turis. Saya ingin menjadi masyarakat, menjadi bagian dari masyarakat. Selama ini kita memandangnya dari luar ke dalam, sekarang saya ingin memandang dari dalam keluar. Nah di situ saya menemukan formula bagaimana masyarakat membangun kembali rumah adatnya. Saya tidak intervensi, tapi tugas saya sekarang saya tanya sama masyarakat, apakah kalian masih mau melestarikan rumah adatnya? Masih. Problemnya apa? Kami tidak punya uang. Kalau begitu, saya mencari donatur yang punya uang, yang punya hati, dan saya ketemu Ibu Tirto dari Yayasan Tirto Utomo, dan Ibu Tirto berkenan membantu, dan dari situ itu adalah harta karun keilmuan, karena saya melihat cara membangun mereka. Rumah adat yang udah rusak itu dipreteli lagi semua sampai habis, itu adalah proses pembelajaran, dan kemudian dari masyarakat yang tua, yang muda sampai anak-anak, semua gotong royong membangun rumah adat kembali. Jadi sampai dikenal dengan tulisannya pesan dari Wairebo. Ya, pesan dari Wairebo karena di situ kami nggak bisa melihat mana arsiteknya, Oke. mana tukangnya, mana mandornya, nggak ada. Mana gambarnya, nggak ada juga. Nggak ada gambar kok bisa bangun rumah. Nah seperti itu. Dan kita nggak pernah melihat membangun rumah dengan gotong royong. Bahkan saya sebagai orang kota aja, saya nggak ngerti gotong royong itu apa. Begitu saya ada di pedalaman, saya paham. Oh ini yang namanya gotong royong. Wow. Ini bukan lagi arsitektur ini harta karun. Mulai dari saat itu saya bilang, selanjutnya rumah adat ini berhasil dibangun kembali
Berikutnya kita bangun rumah adat ini sampai utuh, jadi semua. Dan akhirnya 7 rumah adat semua baru tapi asli. Dan saya melibatkan perguruan tinggi. Saya ingin merubah mindset perguruan tinggi dengan mengirim mahasiswa-mahasiswanya ke pedalaman. Dan apa komentar mahasiswa? Seorang mahasiswa bilang apa yang kami dapat selama 1,5 bulan, karena mereka saya minta live in ya tinggal. Itu lebih banyak daripada saat 3 tahun kuliah. Ya, mahasiswa bisa ngomong begitu loh. Nah, jadi saya sampaikan tugas mahasiswa adalah silahkan bawa semua alat modern, tools, mau bawa komputer, mau bawa potret, mau bawa kamera, mau bawa handphone, mau bawa drone silahkan. Tapi tugas kamu adalah mentransfer budaya lisan menjadi tulisan. Itu tugas kamu. Kita bikin buku. Nah, setelah rumah-rumah adat itu kembali, barulah kami mendapat penghargaan level internasional dari UNESCO. Mulai saat itu bagi saya ini sebuah formula untuk membangun kembali seluruh rumah adat yang ada di pelosok Nusantara. Pak Yoris tadi kan cerita sambil makan tadi cerita membangun jembatan. Ya. Kurang lebih 30 meter ya di Baduy ya. Dan selesai 7 jam. Betul. Bisa cerita dikit nggak Pak? Padahal masyarakat Baduy ini kan sulit untuk menerima outsider kan. Betul. Bahkan terakhir cukup heboh saat ini ya. Bahkan komputer dilarang masuk ke Baduy. Ya. Gimana bangun jembatannya dulu nih Pak? Jadi begini, saya melihat saya udah 3 kali membantu masyarakat Baduy membangun jembatan. Mereka meminta bantuan kami untuk ikut saweran. Saweran ini kan juga termasuk juga gotong royong. Iya. Ternyata orang Indonesia masih memiliki gotong royong walaupun udah jadi modern. Ya salah satunya saweran. Saweran tuh ya nanti dalam bentuk uang rokok buat makan. Tapi mereka membangun jembatannya itu material semua datang dari alam mereka. Yang membangun ya masyarakat mereka. Dan mereka nggak ada problem membangun jembatan. Kalau kita orang modern mungkin bingung kalau ada jembatan putus saja. Wah, kita harus menunggu sampai ada kontraktor besar masuk ya, membangun beton, mengecor, menyediakan besi dan sebagainya. Masyarakat Baduy nggak ada problem dengan jembatan. Oh, kita butuh jembatan. Nah, jembatan yang kami bangun terakhir ini adalah jembatan sepanjang 35 meter yang dibangun dari wilayah Baduy luar ke Baduy dalam. Mereka membangun dari 2 sisi. Dari sisi luar, sisi dalam, nanti ketemu di tengah. Dan itu ngebangunnya pakai gambar Pak Yuri? Gak ada gambar. Hah? Gak Jadi ada gambar gimana juga. Pak Yuri memberikan instruksinya? Nah, saya tidak memberikan instruksi. Saya datang ke sana ya, membawa donatur. Membawa donatur, justru kami datang ke sana belajar pada orang Baduy. Jadi orang Baduy mengundang kami untuk juga saweran. Udah itu aja. Dan ini buat saya kesempatan. Saya panggil semua donatur, saya panggil arsitek-arsitek. Bagaimana kamu lihat tuh orang Baduy membangun jembatan. Bahkan tim PU pun juga saya undang. Bagaimana orang PU generasi muda melihat ternyata ada jembatan yang dibangun tanpa gambar. Bukan proyek. Toto yang membangun jebret 300 orang. Mereka langsung kerja, ngomong satu sama lain, nggak pakai gambar, potong sana, potong sini, toto 2 sisi jembatan bertemu di tengah, jadi habis itu makan bersama selesai. Dalam waktu 7 jam, jembatan itu terhubung 35 meter. Itu kolosal sekali. Ya. Wow. Jadi mereka adalah masyarakat yang sangat menghargai alam. Kalau kita ke Baduy luar, ya kita nggak bisa naik motor, kita jalan kaki. Di Baduy dalam kamera tidak boleh, ya teknologi tidak boleh. Mereka benar-benar masyarakat yang ingin menyatu dan menghargai dengan alam. Saya tertarik sekali. Jadi 30 meter. 35 meter. 35 Lebar? Lebar itu kurang lebih 2 orang bisa lewat. Ya Ini sekitar, untuk jalan dong, bukan mobil ya? bukan, nggak ada mobil di Baduy. Oh, iya. Apalagi di Baduy dalam nggak boleh, ada kan motor aja nggak boleh kok. Jadi untuk jalan ya? Jalan kaki. Saya juga nggak lihat ada sepeda di situ. Karena yang namanya besi tidak diperkenankan dengan masuk ke Baduy. 7 jam ya guys. 7 jam jalan, 7 jam membangun dari pagi sampai siang, udah kendurian rame-rame makan, selesai, udah. Jadi Pak Yori kalau kita ngelihat proses ya, sampai terjadi Uma Nusantara. Ya. Bisa cerita sedikit nggak apa sih Uma Nusantara itu? Ya, Uma Nusantara itu awalnya bernama Rumah Asuh. Rumah asuh. Semenjak 2008 kami menemukan. Maksudnya rumah asuh adat?
Ya, rumah asuh adat, bukan rumah asuh yatim piatu. Oke. Ya, kami menyebutnya rumah asuh karena kami justru memprioritaskan untuk rumah-rumah adat yang terancam kepunahan. Pertama. Kedua, rumah itu harus dibangun oleh masyarakat itu sendiri. Melalui tradisi mereka, ritual mereka seasli-aslinya. Karena ini rumah adat, ya bukan rumah modern, rumah tradisional. Terus kemudian yang ketiga, misinya adalah menjadi pembelajaran bagi kita Aztek-Aztek yang modern. Itu misinya rumah asuh. Ya. Nah kemudian tentunya rumah asuh telah membangun begitu banyak rumah-rumah adat, kami lembagakan, kami daftarkan sebagai yayasan. Pada saat didaftarkan sebagai yayasan, ternyata sudah ada yang memakai rumah asuh sebagai tempat penampungan yatim piatu. Jadi kami harus cari nama baru yaitu Uma Nusantara. Jadi sampai sekarang kita namanya Uma Nusantara. Jadi kegiatan utamanya adalah apa itu? Untuk restorasi Ya, rumah-rumah adat, melestarikan kembali rumah adat itu yang berada di pelosok-pelosok daerah yang terancam kepunahan. Jadi di Indonesia sendiri ada berapa banyak, berapa ribu, Pak? Waduh, kalau di Ada Indonesia ya? begini ya. Indonesia tuh negara kepulauan, pulaunya aja ada 20.000. Etnik utamanya tuh hampir 700, itu baru etnik loh. Belum subetniknya. Dayak itu subetniknya 600. Papua tuh sekitar 400, 350-an. Wow. Jadi kalau bisa dibilang Indonesia ini negara yang paling kaya dari sisi budayanya gitu loh. Nah, Indonesia tuh harus bisa menjadi negara yang menginspirasi dunia. Bukan dunia yang menginspirasi ke kita. Karena di dalam satu pulau kecil saja seperti Nias, itu jenis arsitekturnya aja lebih dari 70 macam. Di pulau kecil. Ya. Bandingkan dengan tetangga kita, yang nggak ada papanya tetangga kita. Indonesia ini yang paling kaya gitu. Pak Youri, masuk membangun ulang, merestorasi rumah adat. Seringkali kan mereka ngelihat, wah ini orang Jakarta, ini arsitek-arsitek pinter, mau diapakan nih adat kita. Bagaimana atau mungkin halangan-halangan utamanya apa, Pak? Oh itu betul sekali, Pak Jimmy, itu betul sekali. Bahkan kami itu berapa kali juga ditolak. Ya kan? Karena mereka tuh sangat rentan kedatangan orang luar, bahkan ada yang sudah mulai mengeluarkan golok. Ada itu kejadian. Karena mereka pikir kami datang itu pasti ada udang di balik batu. Mungkin mereka pikir, wah ini pasti saya lagi nyari tanah nih. Padahal enggak. Jadi saya menemukan sebuah password. Password bagaimana kita bisa masuk ke desa adat. Begitu kami menyampaikan, kami tidak punya rencana apapun terhadap desa adat kalian, kami datang untuk belajar. Begitu dengar belajar, mereka kaget semua. Mereka kaget semua. Oh ternyata selama ini mereka selalu menganggap kita rumah yang terbelakang. Rumah yang tidak sehat, tidak bagus. Tapi ini kok ada orang dari perguruan tinggi datang mau belajar, itu harga dirinya naik. Kebanggaan mereka naik. Akibatnya apa? Kita diminta masuk menjadi dan kita diminta tinggal bersama mereka dan diterima, begitu loh. Dan pada saat kami mengajukan bagaimana membangun kembali dengan senang hati dan ternyata membangun dengan gotong royong itu murah sekali. Jadi password utamanya guys belajar. Ini sebenarnya nggak sekedar untuk Pak Youri, itu kita semuanya dalam satu cerita untuk Indonesia ini keywordnya adalah belajar. Nah, Pak Jimmy bisa cek, bisa tes nanti ya kalau ke tempat adat. Saya datang kemarin untuk belajar ya. Wah langsung disuruh tinggal bersama masyarakat. Jangan datang sebagai turis ya. Oh iya jangan dari untuk turis. Belajar. Kalau turis tuh cuma ngerepotin malahan. Pak Youri kadang-kadang kan kita nih memang masalah besar ya. Seringkali Bali semuanya udah bule. Saya barusan pulang dari Lombok, Gili Trawangan, 99% bule. Jadi nggak ada lagi budaya Lombok di Gili Trawangan. Semuanya lagu entertainment, semuanya udah bule. Ada pesan khusus nggak Pak Youri dari pengalaman ya, jadi begini, Pak Youri sendiri? Kita harus jual mahal. Ya, kita harus jual mahal terhadap budaya kita sendiri, jangan jual murah. Kalau kita jual murah, ya bule-bule dengan senang hati datang. Udah datang murah, nginep murah, malah gratis lagi kalau bisa. Malah kalau bisa gratis. Kita
jual murah, terus kita membiayai bule tinggal, lama-lama dari turis dia jadi penduduk kita dong. Malah dia buka usaha, akhirnya usaha kita diambil alih. Kita harus jual mahal. Jual mahal tempat-tempat kita. Karena kalau orang bule itu jangan harapin belanja. Yang belanja tetap orang Indonesia. Nomor 1 pembelanja terbaik orang Indonesia. Orang bule siap bayar mahal, pesawat, luxurious, hotel, makanan dia bayar. Pinisi yang paling mahal dia bayar. Tapi suruh belanja belum tentu. Begitu kita jual murah, ya namanya juga bule ya, suka ngelunjak gitu loh. Kalau bisa gratis ya gratis. Saya udah tes kok di Wairebo. Saya tanya sama masyarakat, siapa yang paling banyak belanja? Oh orang kita sendiri Pak, mereka bangga sekali. Loh bukannya orang bule itu ya? Wah orang bule kalau bisa gratis Pak, udah kita kasih penginapan, kasih makan, pulang nggak bayar lagi juga. Pulang aja begitu. Ya. Jadi pembelanja terbaik tetap orang Indonesia. Jadi orang Indonesia tuh jangan dikasih kesempatan ke luar negeri. Kalau bisa belanjalah di dalam negeri. Gitu. Oke guys. Kalau keluar negeri duitnya keluar semua. Makanya itu jangan nonton channel-channel lain kecuali Satu Cerita untuk Indonesia. Itu dia. Udah pas ini. Karena Indonesia bukan Satu Cerita. Banyak cerita. Tak terhingga. Tak terhingga, betul. Pak Yoris, kalau kita ngelihat ya sebagai seorang arsitek, kembali pada arsitek isu ini, lalu melestarikan budaya atau adat lokal. Jadi Pak Yoris datang mau belajar, mempelajari budaya terlebih dahulu ya Pak ya. Ya. Lalu dalam melestarikan dan membangun ulang itu gimana prosesnya Pak? Jadi kalau membangun ulang kan tentunya mereka namanya rumah tradisional. Rumah tradisional itu kan rumah yang diturunkan seturun temurun. Ya bentuknya sama. Ya rumah Toraja sampai kapanpun ya bentuknya tongkonan seperti itu. Ya. Tapi saya tidak bilang bahwa mereka tidak boleh berubah, enggak. Kalau mereka ingin membangun rumah-rumah lainnya, bukan rumah tradisional, silahkan jadi modern. Maksudnya mau bangun sekolah, mau bangun rumah ibadah, mau bangun gedung perkantoran, silahkan jadi modern. Tapi kita kuasai dulu ilmu aslinya. Asal-usul ilmu tradisionalnya kita kuasai. Makanya kalau membangun rumah adat harus dilestarikan seasli-aslinya. Tapi kalau membangun gedung-gedung lain, ya silakan jadi modern. Tapi modernnya paling tidak inspirasinya datangnya dari Indonesia itu sendiri. Kan dari luar negeri gitu loh. Kalau luar negeri ya masyarakat 4 musim bikin rumah ruangannya begitu banyak. Kalau rumah adat ruangannya multifungsi. Lebih sangat beyond ya, ruangan bisa multifungsi loh, bisa berubah-ubah. Iya. Ya, karena mereka masyarakat outdoor ya. Kalau kita dipaksa jadi masyarakat indoor. Gitu. Kalau mau nyari ruang terbuka malah nyarinya di mall. Ya, makanya kita harus banyak bikin ruang outdoor. Iya. Yuk saya ingin ajak untuk Anda semuanya safari melihat bagaimana umat Nusantara berkarya dan melihat rumah-rumah adat yang telah dibangun di hampir 60 atau lebih daripada daerah di seluruh Indonesia. Lo check it out. Terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk cerita-cerita yang akan datang di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.